10-20% nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah 70%, waktu dia pembuluh darah itu menyempit karena rasa capek atau semangat tinggi ya, itu sedetik aja atau 2 detik 3 detik nggak ada darah bisa mengganggu irama jantung. Jadi awalnya ketika dia kerja, dia tuh sebenarnya bukan berhenti normal sama Ina. Jantung itu masih baik, tapi cepat seperti ini. Tuhan didingkan di basam atau tong madongani hani saat dia palatikyon nungatola sakana posong judul ang preses nami dison alitukan Bapak sekali bersama agama Bukinan masuk mahita agama normal masa tabuka rata-rata kegiatan konven sehari-hari. Anda langsung memulai agama Bukinan.
Sohor, Nagatipuan dan dunia umat di Pulau Surabaya, KBP Resort Suprato, KBP Resort Center, KBP Resort Cengkaring, KBP Resort Perumnas Pelenggar, KBP Resort Palmera Petamburan, KBP Resort Pemampang. Pasu-pasu mahalnya Tuhan Sedarion di ulon konven distrik dengan luhur yang melalui preses amang bertita ulon negara asal ulon kami di pada Sedarion mata dan laho mengarimoti aka sibubasanan marmiti aka program protokol distrik Kepolisian Pusat sebuah negara perwakilan Jambore Nasional Sekolah Minggu mana yang dilakukan di dua wilayah. Jadi permata kau merambut hitamku menjadi sutra.
matangnya baik. Hasilnya ramai kamu jauh damai. Siapa dia berkamata jauh siapa Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Orang sebenarnya Musa lupa. Melihat dari baca di Partorata di Konven Paula Narung Kiki Narung di DKI Jakarta distrik Bualu Selario di mana kita sebutkan di Ono Resort kemudian surat di Wacana Tengah perjuruan langsung jahat untuk dari tahun Johonoklo tu nomor resort bagian kata preses mau lihat ala dia tinggi tu aku sendiri sampai kita nak bersiul lahor marbarita nauli marbarita di tongan kontentan abala sendiri jadi mulai tembak mari kita dari nami kajian dari hidup asal dan nikah di buat tanah Marpunio. Kelima persatuan hari diaminat kamaran di kami. Poras bersalin hari hari. Melihat nak jadi kedua hari nasional aspek salah kata dari dua poras poras mereka berusaha sia sedari orang berkecilan. Yang terjadi dari kita pada berbeda sedari lima atas kainot Johor Magdoma Kuda yang buku Kuda Beda Salor betul ayat 25 sangat mulia ayat 26 pembantu Al-Barata Sadarion Senin 10 Juli tahun 2025 tersurat di Kuda Dulu ayat 25 Johor ayat 20 Soalnya mari kondisi di barat dakpola tahutan so mida al-turun naso akiriman di mana mida rakok-rakok ni ala kanta morot ai jauh baru dari hapus jalan mana mengalami sifatmu marjuk kontrol. Dalam bahasa Indonesia dikatakan janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila tidak. Imam dua ayat nama cayakan dalam tebagas ayatun satu hal manusia dituhani asal ulang dikompogi roha atau hukum manusia diulungnya alamiha ala atas do amat manusia dituhani matakosan orang itu para radio kepentingan perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Jadi menolong kita dia. Alat nawar itu pribadi, napat kasmar rohan, alat napistat, alat nangalo, jalan nazamot di perlindungan. Jadi dulu pada kawajian, alat mereka pribadi alat Bisuk marwah, 14 marwah, orang yang bijaksana, yang memiliki hikmah dan pengetahuan yang sungguh dapat diandalkan dalam kehidupan. Dan atas do biari laut ala dulu lewat bagian lewat. Jadi biar lewat ala orang pasti bisa nasaragamnya kerja.
Ini adalah soal. Alamat di pintu saya ayat dia atau ayat ini dia tidak jauh tajuk permulaan di Pakistan, Papua, jauh sahabat tahun hadis. Jadi mana ini senama dia beribadah, jangan manusia dia di mana. Nah, tambah dia orang yang takut kepada Tuhan tidak takut terhadap apapun. Dalam kejadian, apakah itu kejadian biasa, apakah itu kejadian yang terjadi secara tidak diduga-duga, tidak terprediksi, dia tidak takut. Karena dia juga alam apos mana di bahasa sumber di kalau di habis itu apa kasori dong perlindungan di guna tetap hadir di bagasan guna mengiringi mengarahkan menjagai guna siap akan yang akan pun membayar dia. Jadi perkataan mengenai sertifikasi dan sertifikasi pulau memang harus diproses betul persiapan dari itu habis suruh maaf maaf. Dumuri mau bahkan naposo mana kakak yang pengajar yang masih muda pemuda-pemudi remaja maaf kapulan persiapan di Papua di Habistan dong di Akta Pangalat na ni Halamo di lupa ni waktu naposo jalan dua bahaya saya gula-gula di Paingo waktu naposo asa di damutong naposo orang-orang didikan ini ngumudah siya lima dosa alami pergaulan usum tata pergaulan yang tidak tertib, yang tidak bermoral, apalagi guru hidup seksual. Dapat dua orang asal potong kita potong guna jalan dijaga unang dari jauh ibadah pergaulan miras, minuman keras, alkohol. Dan dokter nagabe corak yang tolong bapak saya anak model tuh bagai itu. Awal itu saya kasih dalam nama ayat kesadaran tahun di dulu ayat 25 lebih atas kondisi di orang pamuran di pulau di mana bersamamu bahwa mata yang kasih itu hadis suwon apa pasal di rohai di mundo ini sadar ayat alat mengapakah semaroha ya orang yang memiliki hikmah hidup di soal hidupnya akan damai aman terang jalan menuju yang akan datang di tari-tari macam nasihat bulis. Oh
kami mengharapkan kepada Dr. Weman Simatupang, seorang laki informasi PBG, masihkan spesialis jantung dan jantung mulai satu markas langsung melakukan selatan Weman Simatupang atau mulai Pulau Kalimantan Tokyo. Monas. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur karena ini adalah kesempatan bagi kami, bagi saya di hadapan para pendeta, Bibelpro dan inang semua di sini. Ini baru pertama kali. Kalau bicara di dunia AKBP saya sering ya diundang, tapi kalau pendeta baru jujur aja ini agak gemetar juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Anak Preses, Anak Marwan dan juga Anak Panjaitan tadi pendeta Mulia sini. Ya Panjaitan, dan khususnya di sini ada tulang saya, ya pendeta Christopher Pasarino. Ya, karena Bapak itu Dr. Esman Manalo Semanjuntak, dia nomor 9 dunia AKBP Kebayoran Baru. Dia termasuk dulu tahun 70-an di sana dan nama begitu masa ini. Ya, Aritonan, Siang Muara, ya Siang Muara. Saya punya 4 anak. Yang pertama sudah menikah dengan Maria Sibarani dengan 1 nomor. Yang nomor 2 sudah dokter, lagi ambil spesialis jantung, masih single. Yang nomor 3 ini saya bawa 2 baju saya, ya. Dia dokter juga, ya, dia dokter juga. Yang nomor terakhir perempuan itu besok sidang di Computer Science di UI. Besok dia sidang. Ya, lanjut. Ya, ini mungkin kenangan saya tahun 91 itu gereja AKBP Pergaulan di Sigumpa, Bandung. Saya berasal dari Sigumpa, dulu. Waktu tahun 91 saya di tugas PTT di Puskesmas Tarumonda. Nah, waktu itu yang melayani pendeta Japati Napi Tungkulu Boru Sirait. Tahun berapa itu? 91. Sekarang saya nggak tahu abang itu di mana. Oh, udah ya. Itu AKBP Pergaulan itu tahun lalu saya berkunjung. Nah, tahun lalu juga saya berkunjung ke gereja rumah sakit AKBP bersama Abang Letjen Sasi Buria. Sekarang dia ketua Yayasan Kesehatan AKBP. Ya, dan di bawah itu adalah di Institut Del. Jadi jujur aja, saya sama kampung itu saya sangat tertarik. Apalagi saat ini saya disuruh bicara di AKBP di depan sama pendeta Inan dan Bibelpro dan Distrik 8, Distrik 8. Ya, lanjut. Nah, jadi sebenarnya apa masalah yang kita harus pikirkan saat ini? Jantung itu adalah pembunuh nomor 1. Jantung dan stroke, ya. Jantung dan stroke. Mungkin kalau kita lihat dalam 1-2 bulan ini viral ada anggota DPRD Jakarta, si almarhum Brandon lagi baru mau kasih pidato, baru kepada yang terhormat langsung kejang-kejang meninggal serangan jantung. Dan baru lagi beberapa minggu yang lalu ada Inang Situa yang memimpin KOR itu kedapatan dekat rumah saya di Gading Serpong, itu AKBP Serpong kejadiannya, baru memimpin jatuh jantung juga. Jadi bukan hal yang jauh ya sakit jantung, nggak usah kita pikirkan, tidak. Ini di depan mata, mungkin saudara kita, sebelah kita lagi duduk di sini, sebelah kita, jadi kita harus sekarang aware gitu ya, harus mulai sadar
bahwa penyakit jantung ini bukan sesuatu yang jauh. Lanjut. Ya, jantung itu seperti kita ketahui letaknya memang di sebelah kiri. Jadi ada yang bilang kalau sakit jantung nyerinya menjalar ke kiri. Ya, memang betul. Jantung itu di sebelah kiri. Kiri kanannya ada paru-paru. Ya. Terus ada pembuluh darah besar, itu aorta namanya, itu yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan fungsi jantung itu memompa darah. Jadi kalau jantung berhenti 3 menit pasti meninggal karena tidak ada darah yang ke otak. Maka rusak otaknya, otomatis tidak bisa hidup, tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak. Ya makanya kenapa keluhan yang kita sering lihat kejang-kejang. Ya, pernah lihat juga pemain tenis China di Indonesian Open meninggal di lapangan kejang-kejang karena jantung juga. Lanjut. Nah, fungsinya memompa. Kalau Taman Minang lihat yang biru sama yang merah itu terpisah. Yang biru itu jantung sebelah kanan. Sebelah kanan itu menerima darah dari seluruh tubuh, darah kotor. Ya, darah kotor biru sebelah kanan. Kalau sebelah kiri menerima darah dari paru-paru setelah dibersihkan oleh paru-paru, ya, baru dipompa ke seluruh tubuh. Sehingga kalau kita mempunyai masalah di pompa jantung itu akan menjadi masalah. Kalau kita punya masalah di paru-paru, kita juga punya masalah. Makanya banyak orang yang dulu ya, sekarang mungkin nggak rokok gitu ya. Paru-parunya sudah rusak gitu ya. Tidak heran dia juga akan jadi penyakit jantung karena jantungnya juga kekurangan oksigen. Otomatis tubuh itu menerima oksigen juga tidak baik. Lanjut. Ini saya katakan tadi bahwa jantung itu dia sekali pompa itu 60 cc setiap menit 60 kali sampai 90 kali. Jadi di total sekitar 6.480 liter satu hari dia beredar di darah. Ya. Tadi saya katakan otak rusak dalam 4 menit bila tidak mendapat darah. Lanjut. Nah, nama Minang yang terkasih, ini kita harus lihat. Coba kita masing-masing periksa diri kita. Apakah kita mempunyai hipertensi? Ya. Apakah kita mempunyai obesitas, artinya kegemukan? Apakah kita merokok? Apakah kita diabetes, sakit gula? Apakah kita kurang gerak, mager? Kalau hal-hal ini ada di dalam diri kita, kita harusnya waspada. Minimal kita check up jantung, memeriksakan apakah ada masalah. Apa hubungannya obesitas dengan penyakit jantung? Contohnya dia ada kolesterol gitu ya. Ya kita harus cek. Lanjut. Nah ini ada beberapa jenis penyakit. Ada penyakit jantung bawaan, ada penyakit jantung reumatik. Nah ini banyak di Indonesia. Waktu dia masih kecil, waktu usia sekolah, dia sering batuk pilek dan sakit tenggorokan. Tapi dia tidak pernah diobati dengan benar. Kumannya itu bisa masuk ke dalam darah dan menempel di katup jantung sehingga terjadi kelainan penyakit jantung katup. Nah ini juga banyak orang Indonesia, ya. Dia nggak tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia sakit jantung, tapi setelah dia sudah terlambat, baru dia berobat dan ketahui katup jantungnya rusak karena infeksi itu. Yang berikutnya penyakit jantung karena darah tinggi. Jadi darah tinggi juga bisa menyebabkan penyakit jantung. Ya gitu. Kita sering dengar jantungnya bengkak seperti itu ya. Oh jantung saya bengkak. Nah, kadang-kadang kita harus periksa apakah kita ada sakit hipertensi atau darah tinggi. Lanjut. Ya, ada lagi penyakit jantung paru yang saya katakan tadi. Dia sakit paru hingga akhirnya jadi penyakit jantung. Yang berikutnya irama jantung.
Nah, gangguan irama jantung ini juga bisa menyebabkan serangan jantung dan meninggal. Contohnya apa? Kalau dia mengalami gangguan irama jantung yang cepat dan tidak beraturan. Jadi kalau Minang suka merasakan bahwa jantungnya tiba-tiba berdebar terus loncat-loncat, hati-hati. Nah, itu yang kita sebut penyakit gangguan jantung gangguan irama. Itu juga bisa menyebabkan kematian. Biasanya kematian tidak langsung, tapi biasanya stroke dulu. Kenapa stroke? Gangguan irama jantung itu menyebabkan adanya gumpalan darah di dalam jantung. Gumpalan darah itu apabila lepas nyangkut di otak, itu yang menyebabkan stroke. Jadi ada orang, kok saya tiba-tiba stroke? Bingung kan? Saya nggak ada darah tinggi, saya nggak ada diabetes, tapi dia lupa mungkin dia ada gangguan irama jantung yang dia tidak sadari. Nah, biasanya itu nanti diperiksa pakai alat, ditempel di dada. Biasanya dalam 1-3 hari sampai 1 minggu itu dipasang terus itu, mandi semua tetap dipakai. Nanti kita kelihatan apakah ada gangguan irama jantung. Itu namanya Holter monitoring. Lanjut, sebelumnya, dan penyakit jantung koroner. Nah, ini saya mau tekankan kepada penyakit jantung koroner karena ini adalah pembunuh nomor 1. 30% dari kematian adalah disebabkan oleh jantung koroner ini yang kita sebut serangan jantung atau kematian mendadak. Lanjut. Nah, jadi penyakit jantung koroner ini adalah satu penyakit adanya penumpukan plak atau perkapuran di pembuluh darah jantung. Seperti kita ketahui bahwa pembuluh darah jantung ini adalah yang memberikan makanan, oksigen, zat-zat gizi pada otot jantung. Abang ini tahu tadi kan 6.400 liter tiap hari dipompa. Itu pekerjaan yang paling berat. Ya, otak aja bisa tidur, ya tidur, nggak berpikir. Jantung tidak boleh berhenti. Setiap detik dia harus bekerja. Jadi bisa bayangkan kalau dia adalah sebaran pipa ledeng, pipa pump, kalau nggak dijaga di rumah kita saja, pipa pump itu kadang-kadang kita harus ganti tiap berapa tahun, ya kan? Atau harus diperiksa, jangan pipanya udah berkarat, bocor. Nah, ini juga begitu. Jadi ibarat pump, pembuluh darah koroner, ya, pembuluh darah jantung ini harus juga kita pelihara. Peliharanya bagaimana? Ya tadi yang saya sebutkan yang sebelumnya. Jaga apakah ada faktor-faktor yang bisa mempercepat terjadinya perkapuran tadi. Nah, itu tadi yang 5 faktor tadi. Lanjut. Nah, seperti ini. Ya. Darah itu mengalir. Ya, dia di dalam darah itu ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, lama-lama terjadi perkapuran yang kuning-kuning itu. Ya, itu prosesnya tidak ada yang bisa memberhentikan. Sampai saat ini tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa memberhentikan proses perkapuran. Hanya bedanya berapa persen. Ada yang hanya 10%, 20%, 30%. Kalau dia sudah 90%, itu yang biasanya ngeri. Kalau udah 100%, itu yang biasanya serangan jantung. Ya, jadi nanti kita tinggal tunggu. Kita semua akan mengalami ini. Tapi kita berdoa, tadi kan juga minta dari Allah Pendeta, jangan takut. Ya, kalau takut juga akhirnya mempercepat juga. Orang stres itu paling gampang seperti ini. Makanya pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa terjadi serangan jantung itu biasanya orang-orang yang tipe A, perfeksionis, yang mau cepat, yang mau ini. Nah, gampang dia kena. Ya, jadi ada hubungan juga dengan pikiran. Jadi katakan jangan takut, memang betul. Ya, kita harus percaya dengan Tuhan, tetapi juga harus berhikmat. Hikmatnya apa? Kita harus tahu ada penyakit, itu aja. Kita harus tahu. Lanjut. Nah, ini saya katakan dari bayi itu sudah ada perkapuran. Makanya pohon kita, ya, jangan gampang-gampang kita kasih yang makan enak gitu. Coklat, ya, manis-manis, karena ternyata diperiksa di Amerika
bayi umur 2 tahun terus meninggal di otopsi sudah ada pertempuran di punggung jantungnya. Makanya kita jangan biasakan anak balita itu makan anak gemuk. Kalau zaman dulu kalau dia gemuk kita senang ya, lucu. Sebenarnya kita sudah menanamkan sesuatu yang tidak baik bagi dirinya nanti dia setelah 10-20 tahun kemudian. Lanjut. Nah ini yang saya katakan faktor risiko. Mungkin bisa difoto ya. LDL. Kenapa nomor 1 saya kasih LDL? LDL itu adalah kolesterol jahat, ya. Kolesterol jahat. Jadi kolesterol itu ada 4 komponen biasa kalau kita periksa. Ada total kolesterol, ada HDL, LDL dan trigliserida. Nah yang jahat itu LDL dan trigliserida. Dan yang berikutnya jenis kelamin laki-laki. Kenapa? Ibu-ibu itu punya hormon estrogen. Biasanya HDL-nya tinggi. HDL itu adalah kolesterol baik. Nah, pada ibu-ibu yang belum menopause aman. Tapi setelah dia menopause, estrogennya hilang atau turun. Tidak ada yang memprotek lagi. Makanya kenapa pada usia 50 tahun ke atas itu penyakit jantung sama, bahkan kadang-kadang lebih tinggi dari laki-laki atau aman. Lanjut. Nah, keluhannya sepertinya di dada, ya seperti orang sakit mah, seperti orang sakit di tengkuk, di bahu, ya. Ini gak khas ya, jujur aja banyak yang tidak ada keluhan. Tapi ini kira-kira lah sebagai gambaran. Lanjut. Nah, sekarang kita harus tahu bedanya serangan jantung sama hanya nyeri-nyeri otot atau nyeri-nyeri biasa dari kelainan lain. Biasanya serangan jantung itu merasa tidak enak di dada yang menekan dan lama gitu. Tidak semenit hilang, 2 menit hilang. Bisa sampai 10 menit, 20 menit, sampai keringat dingin, sempat sampai muntah. Kadang-kadang sakit kepala sampai juga kayak orang bingung, bahkan pingsan. Nah kalau kita sudah pernah mengalami itu sekali dalam seumur hidup kita, sebaiknya kita check up. Karena ada orang yang udah serangan jantung, tapi dia tidak merasa bahwa dia serangan jantung. Dia pikir ini penyakit masuk angin biasa. Kalau orang awam bilang angin duduk gitu ya. Tapi sebenarnya dia sudah pernah mengalami. Jadi dia pernah mengalami, tapi dia karena tidak diperiksa, dia tahu dia ternyata ada serangan jantung dan ternyata dia sudah ada penyebabkan pembuluh darah jantung yang suatu saat serangan jantung lagi dan meninggal. Biasanya gitu. Kalau serangan kedua biasanya lebih berat dari yang pertama. Lanjut. Nah, ini masalah pertolongan pertama. Kenapa saya ngomong pertolongan pertama? Jadi apakah kalau kita lihat hampir serangan jantung itu dialami dalam kondisi aktivitas. Jarang yang dalam kondisi istirahat di rumah atau tidur. Ada itu pada orang-orang tertentu, dia lagi tidur tiba-tiba inah atau istrinya buka kamar dia sudah meninggal. Ada itu pada orang-orang tertentu. Tapi umumnya dia sedang aktivitas, main golf, main tenis, atau tadi lagi marjam lintas. Saya pernah lihat juga ya pendeta yang koleksi lagi marjam lintas, yang tadi saya bilang lagi bikin kor, aktivitas. Jadi memang pada saat-saat itulah pembuluh jantung itu bisa tiba-tiba dia gitu menjepit. Mungkin kalau dia masih 10-20% tidak ada masalah, tapi kalau dia sudah 70%, waktu dia pembuluh darah itu menyempit karena rasa capek atau semangat tinggi ya, itu sedetik aja atau 2 detik, 3 detik nggak ada darah, bisa mengganggu irama jantung. Jadi awalnya kenapa dia kejang? Dia tuh sebenarnya bukan berhenti total Amangina. Jantung itu masih tapi cepat seperti ini, gitu. Sehingga dia masih sadar, tapi seperti tidak bisa kontak sama kita. Nah, disitulah saatnya kita memberikan dia obat. Biasanya kita kasih obat pengencer darah. Kalau ada dia punya aspirin atau propidogrel, kita suruh makan. Kedua, bisa kita
tekan jantung paru, yang namanya CPR ya, resusitasi jantung paru. Ya, ini yang saya sayangkan, bahkan di fitness center, di ruang-ruangan terbuka, orang-orang itu jarang yang paham itu. Harusnya waktu dia pingsan kejang-kejang itu sudah tidak ada otak di raba nadi di sini atau di raba nadi di sini, tidak ada, itu harusnya langsung dipompa. Nggak usah takut. Ini tulang ini kan saya juga operasi tulang dada ya, kalau orang tabrakan ini bisa patah, saya juga kerjaannya, saya yang nyambung. Itu tidak akan ada apa-apa. Kamu tekan sekeras apapun tidak usah takut. Yang penting itu pasien selamat. Kenapa selamat? Waktu jantung itu cepat seperti ini, dia tidak bisa memompa darah ke otak. Waktu kita pompa, otomatis darah itu naik ke otak, langsung bangun. Oke, perhatiin, orang pompa-pompa benar-benar dia sadar. Jangan heran, karena memang dia tidak sadar atau kejang itu karena oksigen tidak ada ke otak. Ya, satu itu. Yang kedua, kalau memang kita sudah menemukan begitu, yang paling cepat kalau ada namanya atrial electrodefibrillator, saya nggak lihat di sini. Ya, itu alatnya kotak kecil, ya, itu nggak mahal. Makanya nanti saya mau ngomong sama Insa, itu harusnya semua gereja harus punya alat itu. Alat itu kecil, ditempel saja ke sini. Nanti dia mendeteksi sendiri. Kalau iramanya cepat seperti begini, EKG-nya seperti cepat lah gitu ya, itu dia akan shock sendiri dengan listrik. Makanya namanya electroshock. Langsung iramanya normal lagi. Kalau lakunya itu otomatis kita pompa terus kan, sampai ambulans datang dengan alat itu ditempel. Daripada menunggu ambulans, apalagi Jakarta. Kalau di Jerman tempat saya sekolah, 5 menit datang ambulans. Di sini boro-boro mau masuk sini, saya tadi cari parkir aja susah. Ya betul ya. Nah jadi maksud saya itu alat kita beli, ya patungan. Oh nggak mau, mungkin nggak ada anggaran, tapi ini demi nyawa. Ya kita beli. Soal belinya nanti ya itu adalah banyak di sini pakar-pakar kesehatan jangan begini. Lanjut. Nah, kita sebagai orang awam, selain tadi saya kasih tahu pertolongan pertama itu wajib kita tahu, dan saya harapkan sama pendeta semua ikut pelatihannya. Itu namanya bantuan hidup dasar. Ada itu pelatihannya, gratis bahkan. Kalau minta ke puskesmas atau ke instansi-instansi kesehatan, cuma kita siapkan aja Pak untuk melatih kita. Nanti kita latihan pompa, ada manajemennya, ya, dan harusnya bisa, nggak usah takut. Yang kedua adalah bagaimana sih kita tahu kalau kita sakit jantung, ya kan? Apa sih yang mau diperiksa? Jangan sampai kita nggak ngerti. Gitu. Satu yang pertama adalah EKG. EKG yang kanan kiri itu hanya listrik jantung. Kita ketahui listrik jantung itu ditempel di sini, elektrodanya, suruh tidur, terus keluar kertas, ada grafiknya. Dari situ saja, kalau dia sudah pernah serangan jantung, pasti ketahuan. Simple itu, pemeriksaannya simple, nggak mahal, tetapi 70% banyak pasien yang dia sakit jantung, EKG-nya normal. Masalah kita. Ya akhirnya dia merasa sehat, ternyata dia. Makanya berikutnya kedua, itu namanya treadmill test. Orang disuruh lari, makin lama larinya makin cepat, makin tinggi. Kalau Amalina pernah punya treadmill di rumah, itu kan bisa di setel naik. Nah, kira-kira 10 menit. Kalau kita tahan dengan target tadi. Nah, bukan hanya jalan-jalan begini, tidak ada guna. Target nadinya itu apa? 220 kurang umur. Jadi kalau kita umur 60, berarti 160 kali per menit. Waktu kita lari, nadi kita sampai 160 kali per menit dalam 1 menit ya berarti ya. Itu baru kita ketahuan bahwa kita sakit jantung. Kalau kita jalan-jalan
dengkulnya sudah nggak kuat, atau mungkin dia nggak biasa. Jadi biasanya nggak semua, tapi mumpung masih bisa, ceklah minimal sekali setahun. Seumur hidup jangan-jangan belum ada nih. Jangan-jangan nggak usah sekali setahun, seumur hidup pun belum tentu pernah periksa treadmill ini. Karena inilah kita bisa ketahui bahwa kita sakit jantung. Karena waktu kita dibebani tadi, EKG kita akan berubah kalau kita ada penyempitan, ya, berubah. Ya kita nggak usah perlu tahu lah itu, tapi petugas kesehatan yang tahu kan. Kita ketahui itu namanya tes treadmill test. Nah, yang terakhir yang berikutnya adalah echo. Nah itu gambarannya seperti itu. Echo itu kayak USG, kalau ibu-ibu hamil pernah tahu lah itu ya. Reksa itu ada monitornya, itu mengetahui pompa jantung kita. Yang normal itu 55. Kemarin ada pasien saya, ala kita ya biasanya, jujur aja banyak pasien saya ala kita, nggak tahu kenapa nih. Dia datang ke saya bukan dari sakit jantung, dia naik motor, kepleset, patah tulang dadanya dari tiganya ini 3 sampai 7. Tapi kok saya curiga nih kok lain gitu. Ternyata di echo fungsi jantungnya tinggal 30%. Normal itu fungsi jantungnya 55. Ya. Kalau sudah 30%, itu jantungnya itu sudah bengkak besar dan pompa jantungnya itu otomatis tidak bisa optimal memompa ke otak. Nah, mulai dia ada keluhan, tidak bagus untuk ke kaki, mulai ada bengkak di kaki, ya. Kalau tidur harus pakai 2-3 bantal. Nah itu kalau tanda-tanda jantung yang sudah kurang baik. Jadi pompanya itu biasanya udah tinggal 30, 20, dan itu ada gitu. Dan dia tidak pernah merasakan gitu. Kalau bukan karena dia kecelakaan, dia tidak pernah tahu bahwa dia masalah di jantung gitu kan. Itulah yang saya bilang tadi, echo ini pun perlu gitu. Ya kalau ada check up, pilihlah medical check up yang jangan asal-asal aja gitu. Pilihlah yang ada treadmill, ada echo, ya. Lanjut. Nah baru kita ngomong CT scan. Abang Inam dulu pernah dengar CT angio, CT scan. Nah itu dimasukin ke tabung ya. Itu nggak ada apa-apa, nggak usah takut. 10-20 detik keluar sudah ketahuan bahwa dia ada masalah. Yang sebelah kiri, nah kelihatan itu gambarannya yang putih itu adalah pembuluh jantungnya. Nah kalau dia menyempit, ya kelihatan dia menyempit. Kalau dia normal, kelihatan dia normal. Hampir 90-90% kita ketahui bahwa pasien ini ada penyempitan atau tidak dengan hanya CT angio saja. Yang terakhir baru kateter. Mungkin Abang Inam pernah dengar. Aku sudah pernah alami, saya yakin ada nih. Dari segini banyak yang hadir pasti pernah di kateter atau pernah dipasang cincin. Ya kalau boleh nanti di seksi pertanyaan mau buat testimoni kesaksian boleh ya, biar lebih enak. Kita tahu apa yang dialami, kenapa dia dipasang cincin, kenapa dia di kateter. Ya bagi-bagi share pengalaman boleh lah. Ya. Nah kalau kateter itu Abang Inam lihat dia bergerak. Kalau yang CT scan yang begini itu dia hanya 3 dimensi. Kita hanya tahunya 3 dimensi. Tapi kalau yang kateter dia bergerak, jantungnya pun bergerak. Kita bisa lihat kalau dia jantung pompanya nggak bagus. Kita juga bisa lihat aliran darahnya. Kadang-kadang aliran darahnya yang melambat saja itu membuat keluhan. Tidak ada sumbatan, tapi aliran darahnya melambat. Makanya nanti dokternya sarankan maka pengencer darah ya, atau darah kamu kental, cek ya kekentalan darah, baru dikasih pengencer darah. Jadi jangan gampang-gampang makan pengencer darah. Ada pasien saya, teman tetangganya makan pengencer darah, dia ikut-ikutan makan pengencer darah. Akhirnya meninggalnya perdarahan otak. Ya kan? Dia tidak sakit jantung, tapi dia ada hipertensi.
Orang hipertensi, tekanan darah tinggi, kalau dia tiba-tiba tensinya naik 220, pembuluh darahnya pecah di otak. Dia makan pengencer darah, dia tambah berdarahnya. Jadi saya anjurkan jangan makan obat jadi dokter sendiri gitu ya. Kan sekarang hobi itu, oh temen makan ini ikut. Jangan ya, sebaiknya tetap konsultasikanlah ke dokter. Lanjut. Nah, kita sekarang kan sebagai amam pendeta Bifro kan kita harus memberikan nasihat gitu ya ke jemaah gitu ya. Di sini kalau ada yang obesitas yang mulai ikut-ikut, yuk kita turunkanlah berat badan rame-rame buat grup apalah grup menurunkan pola hidup sehat. Nah, jadi selain kita bicara mengenai kerohanian, kita mulailah bicara juga sekali-sekali. Ya kelihatanlah Abang Pendeta ini sudah dengar ceramah saya. Oh, kita harus hidup sehat. Olahraga cukup, ya 60 menit atau 30 menit, 40 menit jalan aja tiap pagi. Jalan kaki aja lah, kalau ada alat-alat yang canggih jalan gitu. Minimal 4-5 kali seminggu gitu ya. Terus gizi cukup. Nah, gizi ini bukan soal makanan yang mahal ya. Perbanyak sayur, kurangi karbohidrat, ya, kurangi lemak yang jenuh. Nanti ada apa itu lemak jenuh, ya. Terus ya tidak berlebihan. Nah, tidak terus karena dari tadi merokok dihilangin. Saya tahu di sini paling gak suka kalau saya ngomong merokok. Tidak merokok, kontrol teratur, terutama untuk hipertensi, gula darah dan kolesterol. Amanina, saya kasih tahu, saya udah 30 tahun jadi dokter ya. Semua pasien datang ke saya, pertama dia tanya, dok punya obat ada efek nggak ke ginjal? Dengannya, obat ada efek nggak ke lever saya? Jangan takut aman-aman. Semua obat yang diberikan oleh dokter itu pasti dia sudah tahu apa efek samping dan apa yang harus diperhatikan. Saya termasuk dokter yang melakukan Simino itu untuk orang cuci darah. Saya menyambungkan pembuluh darah supaya waktu dia cuci darah dia dibusuk. Namanya Simino. Banyak sekali pasien saya, mulai dari umur 15 tahun sampai 80 tahun. Rata-rata itu penyakitnya apa? Hipertensi, diabetes. Dua itu ada. Ginjal. Jadi bukan obatnya yang menyebabkan ke ginjal. Penyakit hipertensi dan diabetesnya yang merusak ginjal. Terus kenapa kita takut dengan obatnya? Karena penyakit hipertensi dan diabetes harus makan obat seumur hidup. Terus kalau kita takut makan obat, akhirnya bolong-bolong. Ah, saya udah sehat katanya. Karena merasa tensinya sudah terkontrol. Tensi terkontrol karena obat. Obat dia stop, tensinya naik lagi. Sama aja diabetes. Diabetes itu makan obat terkontrol. Kita coba-coba ya, kadang-kadang ada dengar-dengar pakai herbal atau pakai cara-cara lain, tapi dia tidak cek lagi. Dia tidak pernah cek lagi karena dia merasa subjektifnya sugestinya saya baik. Ternyata gula darahnya tinggi, lama-lama ginjalnya rusak. Ya, itu kira-kira. Lanjut. Nah, pola hidup sehat itu adalah salah satu obat. Kalau kita ngomong obat berarti ada dosis, betul amanginannya. Jadi olahraga juga tidak sembarang olahraga. Ini dosisnya. Dosisnya tadi saya jelaskan secara singkat adalah 220 kurang usia. Jadi kalau amanginan rata-rata lah di sini 50, berarti 170, ya kan? Detak jantungnya itu 170. Jangan ambil 170, itu atlet dia, atlet lari
pingsan, ambil 60 sampai 80%-nya saja. Jadi kira-kira berapa itu? 120, 140 maksimal. Kalau Armagina punya treadmill atau pernah treadmill, lihat aja, pegang, nanti muncul kan atletnya. Atau kalau abang punya jam yang sekarang smartwatch, ya yang biasa yang murah juga Huawei, atau disebut merek ya, itu kan 100.000, 140.000 juga ada. Itu juga gampang, tinggal tempel, baca. Kalau dia sudah mencapai 140, 120, itu dosis yang baik untuk olahraga jantung. Saya ngomong olahraga jantung ya, bukan meluruskan badan, bukan itu ya. Saya ngomong jantung aja. Itu baru tercapai yang namanya olahraga jantung sehat. Ya. Nah, makanya sekarang kalau olahraga, nah, harus sekali-sekali kita tahu. Ya nggak selalu tahu. Lama-lama tahu juga lah. Kalau saya udah kecepatan lari atau jalan cepat, saya udah tahu nih kira-kira udah sih. Pertahankan sekitar 20-30 menit. Jangan langsung berhenti, nggak boleh. Sudah cak, sudah pelan-pelan stop. Makanya tidak baik orang habis lari langsung duduk makan. Itu juga baik. Dia tetap harus ada pemanasan, exercise, terus cool down. Ya, nah ada cool down. Lanjut. Nah, cooling down sekitar 5-10 menit. Oke, ya. Jadi coba kita sekarang mengerti kenapa olahraga tidak semuanya bagus. Olahraga yang terlalu semangat pun juga belum bagus. Olahraga yang hanya sambil main-main juga nggak bagus. Karena memang semua harus ada dosis. Lagi dosisnya apa? Pertama ingat, irama jantung. Saya khawatir memang kita di sini nggak biasa, pasti nggak biasa. Kita taunya olahraga, ya. Tapi kenapa sekarang fitness center itu menjamur? Karena mereka ada instruktur, suruh ngukur rame-rame. Ya. Kalau dulu kami membuat klub jantung sehat, itu ada. Ya nggak tahu kalau di AKBP. Makanya saya ingin tahu juga, ada nggak klub jantung sehat? Nah, itu diajarkan. Ayo ukur rame-rame. Ya nanti habis itu ukur lagi. Itu maksudnya itu. Jadi waktu senam itu kita tahu tensi apa atlet kita sudah mencapai target ya. Lanjut. Nah ini recommendation makanan, ya, buah, sayur, biji-bijian, ya, intinya. Terus kedua, kurangi garam, ya, maksimal hanya 1 sendok teh, bayangin. Gimana ya makan di waktu kita? Kalau nggak ada ikan asin ya kurang enak ya kan? Kita nggak pernah tahu ikan asin itu berapa kandungan garamnya. Ya tapi dianjurkan di sini garam itu hanya 2,3 miligram. Ya 6 gram per hari. Itu 6 gram per hari itu 1 sendok teh. Bayangin. Sedih ya. Terus apa lagi nih? Oh ya, trans fat itu ya hanya boleh 300 mg. Ini boleh makan daging. Jadi ingat amangannya, tidak ada panah total, nggak ada. Saya juga kadang bingung. Nggak boleh makan ini, nggak boleh, nggak ada. Yang penting tahanannya. Oh makan daging silakan, tapi jangan tiap hari. Atau dagingnya juga jangan yang sama kulitnya, tidak lemaknya. Mungkin lemaknya, kulitnya disingkirkan. Terus masaknya juga jangan digoreng, ya, direbus, atau mungkin pakai minyaknya juga minyaknya yang baru, jangan minyak yang lama. Ya, kira-kira begitulah. Jadi bukan soal boleh atau tidak bolehnya, boleh makan apapun, tapi kita tahu cara ngolahnya. Bapak Ibu tahu tidak? Bahwa makanan yang diolah itu tidak semuanya sehat, apalagi di kaleng, karena kita tidak tahu prosesnya. Contohnya, boleh nggak makan kambing? Boleh. Tanya, boleh makan durian? Boleh. Itu kan bagus. Kambing itu bagus. Tapi
tradisi kalau kita pesta, ya kambingnya diapain? Dipanggang, dikasih garam, dikasih ini, dikasih belum lagi kecapnya, belum lagi ininya. Yang lebih jahat adalah bumbunya, bukan kambingnya yang disalahin. Nah, kedua, orang makan biasanya kan tukang catering kasihnya sesendok. Kau pelit kali, 5 sendok katanya. Jadi kita boleh, tapi jangan banyak. Oke? Jadi ngerti ya, maksud saya ya. Kadang-kadang kitanya yang nggak disiplin. Di lampu dikasih sasak semangkok, pelit kali, kecil kali nih mangkokmu nih. Dia kasihan sama kita sebenarnya, dan lihat kita ini. Dikasih sedikit, kita minta tambah katanya. Sebenarnya sedikit pun sudah sama kok di mulut, betul nggak Malina? Kita makan gagal juga, makan gila juga. Nah bumbunya jangan banyak-banyak, karena jangan lupa garam, gula, apalagi di situ dimasukin. Minyaknya kalian, minyaknya kita nggak tahu dimasaknya di mana. Itu semua ada di bumbunya. Ya, mungkin ini agak sedikit ekstrim saya ngomong ini, tapi ini kenyataan. Kita menyalahkan kambingnya, menyalahkan apa itu nasi padang itu apa opor dia bukan dagingnya yang salah, bumbunya yang salah. Kenapa? Masuk semua itu yang tidak baik. Lanjut. Ya ini omega 3, omega 6, 9 kita udah tahu ya semua. Kalau saya anjurkan, kalau kita tidak bisa membeli omega 3 yang baik, ya, banyak omega 3 yang palsu juga. Lebih bagus makan ini aja nih. Apa ini? Ikan, seafood, daging tambah lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau, minyak nabati seperti minyak kanola, minyak kedelai, kacang mete, ya omega 6 ini kacang-kacangan, biji-bijian. Ini aja kita perbanyak, nggak perlu tuh suplemen-suplemen. Nah yang jago-jago makanya saya suka imam di sini ya, yang masakan ini lebih banyak dikelihatannya. Coba dirubah gitu, pola makan atau anak-anak di rumah. Ayo kita mulai belajar mengolah makan yang benar. Gitu. Lanjut, ya lanjut. Ya, ini yang saya katakan HDL. HDL ini kolesterol baik. Dia yang mengambil lemak dari darah, dibuang ke lever, dibuang ke usus, ya, keluar. LDL mengambil lemak, dibawa ke dinding pembuluh darah. Makanya LDL tidak boleh tinggi, HDL harus tinggi. Nanti kalau ada tanya jawab boleh kita perdalam lagi. Lanjut. Nah, kalau mau bagi orang sakit jantung itu bukan hanya sekedar kasih obat. Kalau dokter itu kan berobat ke kita 5 menit, kalau dia profesor mungkin lebih cepat lagi kasih resep. Tidak, kita harus psikologi. Maka saya kasih tahu orang kalau sudah sakit dia tuh rasanya depresi gitu ya. Aduh saya udah sakit jantung divonis, udah kayak tidak ada harapan lagi. Ya, nah ini gunanya amal inang di sini, kasih pengertian. Ya, kau harus bersyukur. Ya. Kau masih dikasih Tuhan waktu, kau tahu kau sakit jantung. Kau lihat orang lain itu yang sudah terlambat meninggal tidak bisa ditolong. Kau sudah didiagnosis sakit jantung, harusnya bersyukur. Karena satu-satunya penyakit, bukan satu-satunya, salah satu penyakit yang ada obatnya adalah jantung. Pasang ring atau bypass, sehat 100% lagi. Ya, saya punya pasien obat-obat internasional, lari, bypass normal lagi. Bayangkan kalau dia tidak didiagnosis sebagai sakit jantung, dia lari-lari dengan badminton, meninggal dia di lapangan. Pernah dengar pemain bola di Eropa meninggal di tengah lapangan? Itu apa? Atlet aja bisa, apalagi kita. Gitu kan? Terus
Ya tadi saya ngomong stand dan bypass. Ini mungkin saya 5 menit lagi supaya tanya jawab pemanggilan ya. Ya 5 menit lagi. Lanjut. Ya, kita bisa katakan treadmill test 70-80%, echo, scanning jantung, ya itu baru perlu di kateter. Jadi kateter itu tidak asal dilakukan. Pertama karena dia ada radiasi, kateter itu ada radiasi. Kedua mahal, ketiga punya resiko karena dia akan masukin alat ke dalam pembuluh darah. Jadi tidak semua orang gampang ya kateter, kecuali dia punya keluhan, EKG-nya abnormal, treadmill positif, echo-nya ada gangguan pompa jantung, dan scanning, CT scan-nya ditemukan ada penyempitan. Nah, biasanya orang itu ketahuannya waktu di screening, CT scan terus temukan ada penyempitan, baru disuruh kateter. Tapi kalau yang normal-normal nggak akan disuruh kateter. Oke, lanjut cepet aja. Nah ini stand, lanjut ya, stand. Stand itu fungsinya dia ada kateter bisa melalui lengan sini atau melalui paha. Di ujungnya itu ada balon dan ada standnya. Jadi dia dikembangkan balonnya, standnya akan nempel di pembuluh darah. Jadi yang tadinya tersumbat kuning-kuning apa inangnya ya, kuning-kuning itu kan dia tadinya menyempit, terus dibuka standnya. Nah kalau dia video kateternya itu yang dia menyempit setelah kita stand dia terbuka lagi. Itu yang di pangkal ya, itu perhatiin ya. Ada yang menyempit di pangkal. Oke, ya saya pikir lanjut aja. Nah kalau bypass lanjut. Nah bypass itu dipasang, diambil dari pembuluh kaki, ya, diambil dari pembuluh darah dada, terus ditanamkan di pembuluh yang tersumbat, yang menyempit tadi. Ya, beda sekali. Kalau pasang stand tidak dibius, tidak ada black-black, karena hanya seperti orang pasang infus. Orang pasang infus, kalau operasi jantung di black dadanya. Lanjut. Nanti pasien pertama saya orang Jerman di Indonesia. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Lanjut ada lagi terakhir lanjut. Nah, nah ini kalau Bapak Ibu sering dengar rotablator di bor, ya sekarang lagi tren. Udah nggak usah bypass, nggak usah pakai stand, di bor saja. Ini diklik dia jalan ini sebenarnya. Nah, jadi di bor itu artinya yang sumbatannya tadi karena terlalu keras seperti batu, waktu dia masukkan itu balonnya nggak bisa membuka kan, karena kayak batu. Dibor dulu supaya ada jalur stepnya masuk. Apakah itu sudah merupakan aritmia? Itu satu. Terus kebetulan saya juga asam urat tinggi sekali. Terakhir saya periksa 9,4. Itu saya sudah minum obat. Berarti ada kelainan ginjal ya Pak Dokter ya. Nah, saya mau tanya, apakah itu nanti bisa jadi rematik ya tadi ginjal rematik? Terus sering saya dengar dari jemaah, nanti kalau ada serangan jantung itu sengaja ini katanya, ya kan? Mungkin kawan-kawan juga pada dengar. Nah, yang udah keempat kali ya, mungkin jemaah-jemaah kita juga perlu kayak jangan hari-hari supaya dia mengerti, jangan asal pompa bisa kan? Kalau kan ada alatnya, kejut-kejut gitu ya. Terus yang terakhir rota yang ngebur tadi. Ya, rota itu kan ngebur plaknya ya Pak Dokter ya. Nah, kan kalau dia ngebur itu si plaknya kemana lari? Itu kan takutnya kan dia betul. Nah kalau betul dia kan dibawa ke pembuluh darah, kan bisa jadi menyumbat. Itu bisa jadi stroke juga kan Pak Dokter ya. Itu baru saya dengar ada alatnya. Terus yang terakhir yang mau saya tanya, Ya, kebetulan tadi udah terakhir. suami saya sudah bypass
cedera 23 tahun yang lalu. Jadi dia minum pengencer darah terus. Nah, yang mau saya tanyakan, dia kan minum itu kan sampai seumur hidup ya, pengencer darahnya, dan dia juga rajin kontrol supaya jangan sampai kekental atau kekenceran juga kan bahaya ya dokter ya. Nah, apakah simvastatin itu kan dikasih sama Pak Dokter, simvastatin dengan amlodipin itu bisa dikombin? Dikombin apa? Ada salah satu. Nah, yang terakhir saya ini terakhir saya ya kita cekak kolesterol saya juga bermasalah, dan jadi saya udah minum udah 3 bulan kan biasanya kita lihat ya kalau udah minum simvastatin 3 bulan dicek tapi masih tetap segitu. Nah, yang mau saya tanya apa obatnya yang mau saya ganti, atau kalau pola makan ya puji Tuhan memang saya banyaklah tantangan. Terima kasih. Iya, mulai aja mak. Dangarong pina berkuliah deh. Bulan Tuhan itu terakhir. Iya, itu inang mencapai kita setupul. Terima kasih khususnya untuk Dokter Raymond yang memberikan pengetahuan tentang penyakit jantung. Saya Nyonya Pendeta Pramudoro Sitompul Bonsite melayani di HKBP Manager dengan usia indah Pak Dokter. Kami sudah masuk usia indah alias lansia 60 tahun. Yang perlu kami pertanyakan dok, sampai saat ini kami sehat-sehat saja. Karena baru cek hanya tadi ada di situ kalau terjadi yang ringan segera masukkan obat nitrat di bawah lidah. Berarti itu obat itu apakah harus kita persiapkan di dompet atau di tas ketika kita melakukan aktivitas di lapangan, atau apakah maukah dokter memberikan itu menjadi penjaga untuk kami yang lansia untuk disimpan di dompet? Itu yang pertama. Yang kedua, kolesterol kami yang lansia kadang-kadang turun naik. Kami selalu minum dengan atorvastatin. Apakah ini diminum seterusnya atau adakah batas pemberian kolesterol? Dengan notabene kami rajin cek kolesterol di apotek 24 jam. Yang ketiga, rata-rata kami keluarga pendeta sudah minum obat hipertensi. Ada obat hipertensi yang macam-macam yang diresepkan oleh dokter. Yang menjadi pertanyaan, apakah obat hipertensi itu sudah termasuk untuk menyelamatkan kita dari penyumbatan jantung, atau apakah obat hipertensi itu bagian dari pengencer darah? Terima kasih dokter. Udah ya, 2 dulu ya. Iya. 2 dulu. Apalagi tadi? Banyak terakhirnya tadi. Ya itu. Ya, terima kasih. Itu inilah bedanya bicara dengan nama Nina Pendeta kan tumpukan plak tadi ya. Yang kuning itu kan kolesterol ya. Itu harus kita maintenance. Maintenance-nya dengan apa? Olahraga, diet, dan berat badan. Kalau tidak bisa itu, baru obat. Jangan dibalik ya, langsung kasih obat. Apapun obat, saya katakan itu zat kimia, pasti ada efek samping. Tetapi kalau kita sudah usaha juga tetap tidak bisa turun, baru dokter itu biasanya kasih obat. Atau dia mempunyai faktor risiko. Pasien itu habis di bypass, habis pasang ring, habis stroke, itu wajib makan obat. Walaupun kadang-kadang gula darah kolesterolnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi dikasih juga. Suka protes, kok saya dikasih obat kolesterol, kan saya normal. Jangan salah, Amang Ina. Obat kolesterol itu selain menurunkan kolesterol, dia juga mempertahankan ring atau bypass itu tetap bagus, supaya jangan ada penumpukan baru. Jadi dia mempertahankan itu, menahan gitu. Jangan nempel ke pembuluh atau ke ring saya. Yang kita takutkan ringnya kan jadi sumbat lagi kan, makanya diberikan.
Tapi kalau dia sudah 130 LDL-nya, 150, bahkan pasien saya ada yang 300 LDL-nya, itu wajib. Ya, kalau dia punya hipertensi, dia punya diabetes, kalau dia punya riwayat bapak namanya sakit jantung atau stroke, itu namanya pencegahan primer, pencegahan sebelum dia sakit. Kalau udah sakit tuh apa? Nah, pencegahan primer, kita makan dikasih supaya menurunkan kolesterolnya jadi di angka 100, bahkan di bawah 100 LDL ya. Nah, tadi Amang habis bypass. Oke, coba sedikit ngomong. Terakhir periksa darah kapan? Oh, lain loh, bukan bypass. Beda ini. Oh, bukan operasi bypass. Ya, terima kasih Amang. Katup beda ya. Nanti kita ngomong lain. Yang pasang ring di sini? Ada tapi mungkin malu ya. Ada masih udah lah. Kalau mau kasih tahu cerita aja gimana waktu habis pasang ring dikasih apa aja. Silakan Amang. Mic-nya. Cerita gimana, dikasih obat apa aja, maju aja kalau perlu. Nanti kita tanya jawab gitu. Ya, habis pasang ring dikasih obat apa? Terima kasih Bu. Ya. Saya sedikit bersaksi. Sedikit, jangan lama-lama. Saya pernah mendengar bulan puasa dulu, tapi dapat siur, kursinya. Saya hanya bersaksi sebentar saja. Tahun 2017 saya bypass. Setelah 5 tahun lebih, saya 2023 saya pasang ring lagi. Saya tidak tahu kok bisa terjadi lagi. Juga waktu itu kalau saya sudah bypass, berarti saya sudah bebas dari bukan dari jantung, penyakit jantung. Ternyata setelah 5 tahun kemudian saya dipasang lagi. Yang saya minta sudah yang kemana Nabi, kalau sampai sekarang memang perasaanku ya pasti ada sedikit perasaanku yang terganggu. Alai besar do jantung panjang Muhammad sudah nah besok ya tanya mengenai makna. Ya kalau obat sidok saya makan obat jantung isoprolol ya dok. Ya. Pengencer darah juga ada. Lemak, menurun lemak. Menurut lemak tidak ada. Cuma obat kolesterol saya dikasih atorvastatin. Itu menurun lemak. Oh, Itu ya. menurun lemak. Ya. Kolesterol. Hanya itu saja dok. Waktu itu saya minum amlodipin, tapi sudah lama sekali dok. Sudah ada. Saya berumur 50 tahun, saya sudah minum itu dok. Tapi terakhir ini saya di stop dokter karena tensi saya agak normal. Itu saja dok. Terima kasih. Terima kasih Amang. Aduh, luar biasa. Nah inilah kesaksian ya. Habis bypass masih mungkin pasang stem. Ya. Aduh, Amang nanti aja ya habis ini ya. Ini banyak pertanyaan. Mau kesaksian juga? Nanti ya habis ini ya. Saya jawab dulu ya. Maaf nanti kasihan nggak terjawab. Jadi obat kolesterol itu macam-macam. Simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, ezetimibe. Sekarang udah canggih. Jadi kalau pakai simvastatin itu yang paling ringan. Dan kalau bisa dosisnya juga 40, 60, 80. Kita makan hanya 20 kadang-kadang ya. Betul ya. Itu nggak ada efek. Makanya ya kalau dikasih dosis lebih tinggi ke level otot nyeri-nyeri. Akhirnya sekarang kombinasi. Nah sekarang dikombinasi dengan ezetimibe namanya, golongan yang berbeda. Dan biasanya turunnya bagus. Jadi mohon yang tadi itu konsultasikanlah ke dokter.
Ya, jadi obat kolesterol itu perlu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikut, asam urat. Nitrat. Ya nanti asam urat dulu. Asam urat itu kenapa sih selain bikin sendi-sendi bengkak, di sini bengkak, ya itu lebih sakit ya. Itu jujur aja kalau dia ada sendinya sakit lebih enak. Ini bahkan ada yang udah 9, 10 asam uratnya nggak perluin apa-apa. Nah, ini yang cilaka. Apa akibatnya? Satu, perkapuran itu semakin cepat karena asam urat itu merangsang terjadinya perkapuran, bukan asam uratnya yang nempel itu, tapi selain dia merangsang dari proses peradangan di dalam pembuluh darah, meradang pembuluh darahnya sehingga rusak dinding pembuluh darahnya, gampang disusupi oleh kolesterol, jadi tidak efek langsung. Nah, apa efek ke ginjal? Bikin batu ginjal. Kapan dia merasakan batu ginjal itu menyebabkan itu? Kalau dia sudah fungsi ginjalnya sudah jelek, terlambat, ya. Jadi makanya asam urat ini penting, ya, penting, harus dicek. Kalau sudah di atas 8, 9, baru makan obat. Kadang-kadang dikit-dikit dikasih obat, nggak perlu. Diet saja, tambah banyak minum. Nah, sekarang nitrat, pertolongan pertama. Saya nggak tahu di sini punya P3K atau punya klinik, di gereja ini punya klinik? Ada ya? Klinik ada. Nah, coba nanti dicek di kotak P3K-nya ada nitrat, ada aspirin, clopidogrel, ya. Karena kalau itu terjadi serangan baru, serangan biasa ya, baru kayak tadi ya, ini tidak ada itu, kita bisa kasih nitrat bawah lidah, bisa makan aspirin atau clopidogrel sekaligus 4, minimal pertolongan pertama, karena darah itu dia akan langsung encer. Salah satu penyebab dari serangan jantung itu adalah gumpalan darah yang lepas, ya. Nah, gumpalan darah itu kalau dikasih aspirin atau aspilen, clopidogrel dan dibuka pembuluh darahnya dengan nitrat, minimal dia bisa lewat dari pembuluh darah yang harusnya dia tersumbat. Atau kalau sudah ada tersumbat, seperti dia mencair, ya. Jadi itu penting. Nah, apakah kita semua perlu? Sebenarnya kalau kita ini di negara-negara maju, kita harus ada di dalam mobil, di dalam ini semua ada. Karena kita bukan hanya untuk kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan orang di luar negeri di kantongnya itu ada gula khusus. Kalau tiba-tiba tetangganya atau sampingnya kolaps, karena apa? Dia overdosis makan gula, obat gulanya, tiba-tiba gula darahnya jadi 40, 30. Kan banyak lansia lupa. Oh, saya udah makan obat gak ya? Kayaknya belum. Dia makan lagi. Gula darahnya stop. Ada obat, bukan obat, gula yang ada harus selalu di kantong kita. Dia tahu ya, oh diabetes, kamu kenapa? Ini, kolaps. Dia telan itu gula itu, langsung bangun lagi, sehat lagi. Nah, ini mirip dengan nitrat, aspirin, dan clopidogrel. Jadi sebenarnya kita nggak ngomongin. Oh, orang sakit gula pun, saya nggak tahu di Indonesia, mudah-mudahan ada. Tapi kalau di Jerman ada. Sama kalau di Jerman ada nitrat yang disemprot. Terus di sini nggak ada. Nah, makanya, aduh sorry juga ya, saya harus membuka sesuatu yang sebenarnya ada hal-hal yang masalah di negara ini. Ya. Itu pun nggak ada. Jadi disemprot aja, langsung dia seger lagi, kebuka lagi pembuluh darahnya yang tadinya menyempit. Itu nitrat, itu gula darah, udah, apalagi tadi? Iya. Apa? Obat hipertensi. Obat hipertensi. Apakah selamanya menyelamatkan? Obat hipertensi itu bisa di stop apabila tekanan darah kita sudah di bawah 135. Ya. Kalau masih 140 jangan merasa senang dulu.
Walaupun saya umur 80 tahun, tekanan darah saya 160 normal. Tidak ada urusan dengan umur. Umur Anda 80 tahun, tekanan darah sebaiknya di bawah 140. Makanya dia makan obat. Nah, bagaimana orang anak muda bisa dia olahraga teratur, kurangi garam, biasanya bisa normal, tapi itu biasanya hipertensi yang ringan, yang masih 140. Tapi kalau tensi Bapak Amang Inang udah 180, jangan terlalu mimpi kalau Amang Inang bisa normal lagi. Sangat-sangat jarang. Kayak tadi ada cerita, makan amlodipin, sekarang saya stop aja. Karena udah agak normal nih, bahasa agak ini saya juga agak normal. Jangan, Inang, makanlah obat itu hanya untuk maintenance, supaya pembuluh darah Inang itu tetap baik. Saya takutnya 2 tahun kemudian pasang ring lagi. Saya khawatir gitu ya. Jadi cerita mengenai kapan pasang ring, kapan bypass panjang ya, saya nggak mau bahas sekarang. Tapi saya kasih tahu, orang yang sudah bypass, orang yang sudah pasang ring, 3 obat ini biasanya wajib. Yang tadi obat darah tinggi, bisoprolol, penurun kolesterol, sama pengencer darah, itu biasanya seumur hidup. Dan itu nggak usah takut ya, selama kita kontrol. Saya pikir terakhirnya gitu ya, udah habis ya, habis. Sudah, terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu kita. Lah, obat tu kesepakatan kan akan ingat sama Pak Jomblo lalu gitu 5 minut kade. Jadi tu mang do inang mulut kadok si suku nomor langsung dokter mana calo kamu mah nomor telepon nak kade. Ya. 818 601 18 601 6. Ini khusus untuk Amang Inang di sini. Pendeta dari AKBP lah, aman. Pendeta aman. No. Kalau YouTube BKP ya benar, Roman BTK YouTube itu semua yang bicara ini ada semua ya. Apa? Aku di Silwap Kawaci. Nah, ya Karawaci Tangerang. Iya, satu bentuk menukul di sini. Iya, macam. Iya. Iya. Di tongan-tongan kan, kita salutna, nama kita terang pesantai atau dari pondok Mulyate dua mang konsultan yang minuto bisa diharganya kita doa di sur ada sekian luar biasa di atensinya dokter dan juga anak yang hadir di sini. Jadi ya makasih Pak Batang yang lain kita keluarga mama emang sehat-sehat, panjang umur, ya tetap segar, ya Amang ini adalah bagian dari keluarga besar pendeta lah ya.
sehingga nanti kalau ada Amang Inang yang pendeta di sini butuh informasi, pasti Amang Dr. Reman merespon dengan baik. Yang penting kami melihat tadi sangat perlu check up. Check up itu apakah melalui yang lain sangat perlu. Diri KRP cek jantung. Nah tapi nanti Amang dokter saya akan usahakan banyak. Sabi no tutu. Jadi malate ma ya kan suku-suku. Amam paditan nami silitonga songoni penak suku curiga sotok naso disiplin mahal obat. Ino kan? Dok kesongoni abe lama dokter do. Tu amat kesini tongai bikin dok dokteri rasongoni. Jadi reji mama kate terus mah. Masa kami oleh tema pasat kami mah ternami songkatan akan riwak kebijakan hikmat buat kita busuk. Nah belum jadi kita deh suku nabi bulan nama tu silom hospital nanti mangate atau tatutuk majolo martangi yang mahita katanya mulia tema di Tuhan hingga di basam dapat ruhun naposongon amang kami amang Dr. Reman Simanjuntak memberi informasi yang sangat-sangat kami butuhkan sehingga kami semakin menjaga diri, tetap mendisiplin diri, lebih mengasihi diri kami, sehingga dengan informasi medis yang disampaikan oleh Bapak kami di sini akan membantu kami untuk menindaklanjuti apa yang perlu untuk kesehatan kami, kesehatan keluarga, dan juga warga jemaatmu. Berkati abang kami ini sertai dalam kegiatannya setiap hari di rumah sakit, di klinik, dan di tempat lain, sehingga abang Dr. Reman tetap sehat, bugar, dan semakin bertambah-tambah ilmu yang ditimba untuk kebutuhan pelayanan penyembuhan pasien dimanapun. Terima kasih ya Allah, sertai perjalanan beliau pulang bersama anak kami di sini. Berkati keluarga dan anak-anak beliau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Kristus, kasih setia, dan persekutuan kudus menyertai kita sekarang sampai selama. Amin. Boleh ada mama.
Iya, disondongan tuan rumah Pandita Hitler Sitorus siang lembar. Iya. Baik, masuk sekarang. Oh, apa? Oh, baik, masuk untuk mana? Ada sama, Pandita ini. Demikian juga nomor 3 Jambore Sekolah Minggu Regional 2 Pulau Jawa. Pendaftaran peserta Jambore Sekolah Minggu HKBP 2000. Iya, Alemar kasih terus mamangi. Oke. Namangi museng adong dosa danai ima Pandita Rajuna Beban. Alai sedang di Medan Nasida, ala piga-piga arena salpu. Modik Simadua Nasida di Jakarta jana dibuang tu udian di Medan. Imara songo partinadan aka Pandita do fungsional. Oh, do adong dison ina sarpat. Oke, inang Pandita siahan. Iya, utasoy. Boru siahan. Anggap kap keluarga ni Pandita niat torok berison. Disodo amak Pandita Dr. Lukma Panjaitan tonggo disod terdaftar Nasida. Baru Nyonya Pandita Ramlan Hutahayan tonggo disod Nasida. Baru Nyonya Pendeta Sirait Borsitorus tonggo disod Nasida. Baru Pandita Eliezer Siregar tongdo disod Nasida. Imaka Pandita na adong di HKBP Supraptoon. Molo akka situat tuan waeng narung dison inang situa borus mangucong dada.
Omma bagian urusan rumah tangga ni huriata. Baru meseng adong ni sonyonya sintua hutapea. Boru turnip bendahara ni huriau seruas do anggo bendahara di huriata HGBP Suprapto. Namangi museng inak sintua boru sinurat. Nah, di tonga-tonga di huriataon baru museng adong na baru roon na terlebaton. Iya, situa boru sitorus. Namangi museng sekretaris huriata mata situa ganda situ orang. Oke. Jala doli-doli penasida. Nah, mau larong lupa nih akan diuriatan na si matohon bapak buhamu matuhami. Oke, boido di garejon bodo au dari sotul gratis. Di samping nasida ima amat tasitua Irmando Manulang. Nasida mah songon ketua Dewan Koinonia di tengah-tengah di huriat tahun. Di samping nasida museng amak situa RPD Hutapea. Inangi ima bendahara di huriata. Nasida mah ketua Dewan Diakoni sekaligus dosepen ni Resota. Inamara anggota huriata HGBP Suprapto ke. Molate mah horas mah pinasa mah tu HGBP Prumnas Kalender. Lihat horas mah kita saluhurna. Hamisian Prumnas Kalender ala Jonokdo sian Supraptoon lumayan dotorokna. Au Pardita Helbin para sian Saiduk Bancin Pardita Resort di san inang buru panggabean akadong aku di son rombongan Parjulus ahli Pardita Jai Juliana Jai nani alak ni Pardita Rotong Pardita Panjaitan mangula di HGBP Cawang dungi Pardita Donald Laster situ orang pajon tu son doli-doli do pion situ orang Margana lagi mangaluli rokap doh mahita manang yakon masa tumi budak rokap nak nanggo pala tiki di kalender ibana boy tapa borhat mangoli soalnya nang ku Pardita Jendriko si hobbing ope doli-doli do pion dada dulu ali mangula di Pagaran HKBP Bojong Rangkong Pardita Jendriko si hobbing anu Pardita amang Pardita Nabi Tupulu inangi buru nababan senior nami di Purnas Kalender ringgas sudah mangos sermon jala ikon adong dosidahonnya mengomol sermon kami do amang kan amang ihut inang nyonya Pendeta Hotler si Tompul baru silaban 7 bulan pensiun madalani 7 bulan on pensiun nasida alaya mangin waeng lagi di Bunapasugit mangaraduti dak mabuka mangaraduti lahan taring-taringan na tua-tuai ina marate oh inang na tua-tuai inang nyonya Pardita Munte inang boru hari anja pariban ni tua pareses dungi di Sapiko namang pangaribuan inangi boru marpaung ketua parar tahun nih huriata jadi kon jonok-jonok doa tamangon asal lancar sudah dungi amang Gultong inangi boru sitorus ketua Dewan Marturia amang situa Simajutak inangi boru Batubara ketua Dewan Diakonia amang jonok son amang asa 4 tahun amangon situa Polmer Dongoran inangi boru Samosir pengusaha catering do amangon jadi mau lotung adong nama karikoton maka si panganon dalam rangka pesta hubungi pertama sekali Pendeta Resort baru amang situa RJ Siregar inangi boru Panjaitan dungi inang pacar tu son
inangon situa boru abarita amangi marga sinaga itu teh oke berarti sitong bebeau inang boru siaturi inangi raja gukuk amangi raja gukuk alung ngaborhat jadi baru-baru pacupak kami tangga konok bebeau inang asa dapat rokap neku daun beamangin nah jadi inang boru siaturi online lalu dapat teh inang teh ima kami selalu nakamanginang mulai tema di kebersamata mulai tema nang dia kadongan dia kerjasama di konpenom Horas Madihita ya pinasama tu pendeta resok na baru sa Cengkareng Horas meta kamanginang kami isi resok Cengkareng lengkap do sesi sekolah minggu 1 dan siang hadir senior nami amang tutuai amang pendeta amang silain pada bayi pajupang nari minggui dot non nari minggui aku bereng ibu dia bemar jam itu bayi gugu suaraku duku bereng bah mohon maaf karena kurang kepung itu siapa tungi au pendeta kami dan setanggang inang boru seturi inang pendeta ro idang boru siobing amang isi barani lagi tugas keluar kota naking dungi inang bibel pro boru sinaga amangi marga seturus ira rasadana laki ngalai sada tu timur sada tu barat di luar kota dungi dua ala sekolah minggu mendongani hamil songon dari bur si gorga si turus do gempita si turus imahami narok Horas mak Horas Madihita salutna manginang iya hamis yan HKBP Semper iya au padita sondang Simanjuntak amata amang gultom dungi amang padita Panggabean dungi inang tambunan bibel pro doda sidang dungirap dohami dohot kadongan parhala do situa inang situa boru sitinja amangi marga Siregar baik nga almarhum iya dewan diakonia dungi inang situa boru tapia iya amangi Simajutak dewan marturia dungi amang situa tapea inangi boru Siregar parang tauta dungi rap dohami dohot inang sarpat inang patita purba boru Samosir aladak tahap jong-jong leleng di julu iya dungi inang patita tobing boru Hutagalu imahami dohot iya tong doh bagian foto memoto ama tobing iya ya nakoni inang padita tobing boru Utagalu jadi imana boy hami ro sian HKBP Semper Horas Madihita salutna Horas Madihita salutna dihamuak kama nami dohotina nami habis siat HKBP Palmera Petamburan Resort Palmera Petamburan mulu hami bandita me siahaan dungi inang bandita Lilis boru Siregar amang inung ajumulu amang nababan mata bandita Ridwan dan Rudi ade Ridwan do Ridwan Lubar Raja inangi buru stukir dohot namang situasian HKBP Menteng Lama Gembira nasi dari HKBP Menteng Lama Gembira abang situa Gultom imahami abang inang nasian HKBP Resort Palmera Petamburan mulai adik Horas Dita amang dotinang hamisian HKBP Resort Tomang Barat na perjulu mangidum pami amang Padita Resort Padita Hitler Sitorus
Roro naki mabetang yang mangan alai adong ulaun nasida. Ya kami Padita Binti Hasiholan Sihobi, Padita fungsional di HKBP Tomang Barat, inang wala pami bulu sinaga dan bui ram dortita nuai. Rap dohami dohon piga perlado na siang kuriata HKBP Tomang Barat, amang situa kahapurba nasida ketua Dewan Koinonia di kuriata. Dungi amang calo situa siagian, dungi inang calo situa butar-butar, tubuh magodang di HKBP Suprapto doina inangon. Ima hamina rosian HKBP Tomang Barat. Mau lihat sama kita. Jadi di amang preses songoni doa ka kabit dison nakse disnuriata di konpen nakapatu pasadarion di Uria HKBP Suprapto bolutuk pe songoni panjano nami saluna tangyang masih tangyang mahita asa totong di bagasan las diroha tuaka ari namangyut iman debu patu pahami tuata mamardongani mamasu-masu hita saluna butima horas ma Arya api upaterdahuk kami homo. Unang masonari umarapot. Ayo lebih kami marapot. Jadi siru maduk kata kudus doroha. Majabui pedaku tuh kami lebih sonari. Alai lebih diunjuk naki. Jadi perjolo mau lihatnya madia suntuk pulun nami luar biasa. Sudi macai tabuk ate siang lapik perjolo tu lapik padua habis semangat sudi dengan gereja taupeng menampung kita sudi dengan penuh sukacita di sudi haulium munai nasopulah hukuari behamu ganu resort ba atas nama di sudi peserta pasahaton nami mamauliati gudang Tuhan tamang masuk-masuk hamu saluhun nabuti matu tuan rumah nami Tuhan mudah kama nami do ina nami dengan peserta konven ala hami matu bulan aro tanggal 10 ya 10 Juli dan kututuh kami na onom dope di dia tempat alena pasti ba adong duan non Jolo marabok maju kami upabuah kami pe melalui sekretaris distrikta doho tamang pareses asa boyan di sertu hita saluna. Jadi pos dorohanami di sudi hamu rap ria hitaro akamang dot tamuinang tuinganan anak situ tuhonon nami tanggal 14 Juli. Jala khusus namang pareses nami nahina holongan ba lihat kamu panuturiat tuhami amang pareses nami. Do sudi kabit nami nang sekretaris distrik do perangkat distrik nang sudi hita na pemudison ima pangiduan nami do hoton ba kami nama raman itu bate sekretaris nami Olo jadi lasmarohan nami dihamuan kadongan nami na beruro tu DKI do hotang kadongan naneng borhat sia DKI dipasu-pasu tuhan tahamu na borhat di pasu-pasu nang masuk tuh hitam karena neng rodope di perjalanan gudang naik dope habirin jadwalin nanti saya tiru-tiru mah perjalanan nasida dah orang lobiah kamang penyambutan nami di hataon ba mohon maaf kami asa tertutup marang narohaku dos marohata tabasada marohata martang yang mahita napi nasahat nyawang pendeta kami ter itu galuh martang yang mahita mauliate puji-pujian usobaho kami tuhwali Tuhan diariano upakilalaho kami do dengan dibasam di tubuh-tubuh horo kami diiring-iring horo kami rosiat ganu puria pakubasion nami di namar pomu kami di tonga di huriamon di HKBP Suprapto patupahon konpen pangula naguktiki di distrik Walu DKI Jakarta
na niuluhon ni naposom amanami pandita oluan na inggolan. Mauliate matuhan didenggan ni basang nunga hujalo hamya kabuhal na arga na naing pakyon nami may laho majaga kahahipason nami asa margogo kami magkubasi uriam paso-paso amanami Dr. Simajutak naong mga lihon parbinotoa di kami sa luhuna jalaboy may uulaho kami lau congonido ali Tuhan di naonom resort nagabi hepangan amak di tikyon na maringanan di huriam hakabibe supratoon paso-paso manasida sa luhuna parhalado naguktiki situa dohot sude akaruas di huria nunga hupakilalaho kami las ni rohana sida dohot si patupaon si panganon nauku parsauliho kami tabay manang dinasida aka paso-paso di tanggal 14 Juli na naingro kami makmuse nagabi hepangan amak di Konpen Distrik pasada rohanami toktong asaboy hupara di hami akan nadumenggan asaboy las rohanyaka parhalado ni huriam dohot sude aka nadohot tu konpeni mulang mahamya li Tuhan siya kuriamon madapoton aka inganan nami orasi mahami di pardalanan asaboy kami pajupang dohot keluarga pajumpa kami dohot sudia karuas ni huriam atau jaro matangiang eleh-eleh nami marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami asini rohani Tuhata Yesus Kristus holong ni rohani de bata ama parsauran ni todi parbadia madongani hamu saluhutna amin oras madita. Iya, jadi sabola pirang